Selamat datang di video kelima pembahasan bab stoikiometri konsep mol. Pada kali ini, video ini kita akan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam satu soal lebih dari satu rumus gitu ya. Nah, di sini saya punya bagan. Di sini ada gram, massa, kemudian mol, kemudian volume, kemudian jumlah partikel. Nah, yang coba kalian ingat adalah posisi mol ini ada di tengah gitu ya. Berada di tengah di antara ketiga besaran yang lainnya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa hubungan untuk mengubah gram menjadi mol ataupun sebaliknya itu menggunakan rumus ini ya. Gram sama dengan mol kali AR atau gram sama dengan mol kali MR. Kita juga membahas untuk mengubah mol menjadi jumlah partikel ya, kita gunakan rumusnya ini. Untuk mengubah mol menjadi volume ataupun sebaliknya, kita gunakan salah satu dari tiga rumus ini, tergantung yang dibutuhkan di soal. Nah, bagaimana sekarang jika dalam soal diketahui gramnya, massanya, tapi yang ditanya adalah volumenya ya? Maka caranya adalah dari gram ini satu-satu ya, kita ubah dulu menjadi molnya. Setelah dapat mol baru kita lanjut menghitung volumenya gitu ya. Nah, diketahuinya gram, ditanyakannya volume, maka dari gram ke mol dulu. Pakai rumus apa? Yang ini di sini ya. Kemudian dari mol ubah ke volume pakai rumus apa? Salah satu dari tiga ini. Misalnya lagi di soal diketahui volume tapi yang ditanyakan jumlah partikel. Maka bagaimana cara menghitungnya? Dari volume ubah dulu ke mol. Ya. Dari mol baru rubah ke jumlah partikel. Volume ke mol ya. Itu pakai apa rumusnya? Salah satu dari tiga ini. Dari mol ke jumlah partikel pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini. Gitu. Ya, jadi molnya di tengah. Dari manapun ya, salah satu dari tiga ini ke manapun dari tiga besaran ini, maka harus lewatin mol terlebih dahulu karena mol posisinya di tengah seperti itu ya. Baik, kita coba langsung saja latihan soal. Nah, di sini soalnya kita baca, berapakah volume dari 8 gram gas helium jika diukur pada keadaan standar diketahui AR helium adalah 4 gram per mol. Nah, apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari soal ini gitu ya. Nah, jadi yang diketahui ya adalah 8 gram. Apa ini 8 gram? Massa ya. Massanya 8 gram. Gramnya 8 gram. Kemudian diketahui apa lagi? Keadaan standar. Ya, yang ditanya kemudian AR-nya 4. AR helium 4. Kemudian keadaannya standar STP. Yang ditanya ya adalah berapa volume ya, berapa volume. Nah, di soal ini yang diketahuinya gram, massa, tapi ditanyanya volume ya. Coba kita kembali dulu. Nah, sini diketahuinya gram, ditanya volume. Maka caranya dari gram ke mol dulu, baru kemudian ke volume gitu ya. Oke, kita tulis cara pengerjaannya. Oh, ini dihapus dulu aja ya. Dihapus. Ini sudah ada di soal, tidak perlu tuliskan lagi. Nah, diketahuinya gram atau massa, ditanyanya volume. Maka dari gram ke mol terlebih dahulu, kemudian baru dari mol ke volume. Dari gram ke mol pakai rumus apa ya? Nah, kita lihat di sini rumusnya. Nah, ini ya. Gram sama dengan N dikali AR. Kita kopas di sini. Gram sama dengan N dikali AR. Ya, gramnya 8, isikan 8 sama dengan N. N-nya berapa? Nggak tahu. Karena itu justru yang mau dicari ya, N-nya berapa. Kemudian dikalikan AR ya. Ini gas helium, dia AR-nya 4, maka dikali 4.
Nah, ini 4-nya pindah ruas ya, 4-nya pindah ruas, maka N sama dengan 8/4 sama dengan 2 mol. Nah, dapat nih molnya, kemudian dari mol ke volume ya. Kita garis dari mol ke volume. Pakai rumus yang mana dari mol ke volume? Ini rumusnya ada 3 nih ya. Nah, kita lihat soalnya. Katanya keadaan standar. Ya. Berarti STP. STP rumusnya yang mana? Yang ini. Nah, ini. Ya. Pi sama dengan N kali 22,4. Tulis Pi sama dengan N dikali 2 kali 22,4. Nah, N-nya udah ada belum? Sudah ya, sudah kita hitung sebelumnya. N-nya adalah 2 mol. Dikali 22,4 sama dengan 44,8, satuannya liter ya. Selesai gitu. Ya. Jadi menentukan arah alur hitung itu penting sekali ya. Rumusnya banyak. Rumus yang mana yang kita pakai sesuai apa yang mau kita hitung dan apa yang diketahui di soal ya. Dari diketahui massa, ditanya volume, oh maka ke mol dulu, kemudian baru ke volume, seperti itu. Oke, soal kedua. Sebanyak 20 gram logam kalsium mengandung jumlah atom kalsium berapa? Nah, ini diketahuinya gram. Ya, yang ditanya adalah jumlah atom ya. Nah, kita coba lihat bagannya ini. Kita hapus dulu deh. Oke. Diketahuinya gram, ditanyanya jumlah partikel. Diketahuinya gram, ditanya jumlah partikel. Gimana caranya? Dari gram ke jumlah partikel ya, ke mol dulu. Nah, baru setelah itu ke jumlah partikel. Nah, maka dari gram cari molnya dulu. Setelah dapat molnya cari jumlah partikel. Itu ya. Oke, dari gram ke jumlah partikel. Dari gram ke mol dulu. Oh, iya. Ini bisa lebih mudah sebetulnya ya. Nah, oke baik. Pakai rumus apa? Gram sama dengan N dikali AR. Ya, gramnya 20 sama dengan N dikali AR-nya kalsium di sini dikasih tahu ya, 40. N sama dengan 20/40 sama dengan setengah mol. Dapat. Kemudian, nah di sini dari mol ke jumlah partikel, apa rumusnya? Jumlah partikel sama dengan mol dikali L, kan gitu ya. Molnya dapat setengah, L-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Tuh dari mana tuh? Ini ada angkanya. Tinggal dikalikan, setengah dari 6,02 kali 10 pangkat 23 adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Selesai. Seperti itu, seperti biasa ada latihan soalnya. Oh, nggak ada ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.